Warga bilang penting gak penting rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Lalu apa pendapat pakar? Kita akan membahasnya langsung dengan Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Selamat sore Bu Lely. Selamat sore, apa kabar nih? Kabar baik dan selamat Idul Fitri juga nih untuk Bu Lely. Mohon maaf lahir dan batin, Naila ya. Baik, Bu Lely ini kan sudah santer ya, terdengar kabarnya tuh sejak lama, sejak Presiden Prabowo terpilih dalam Pilpres kemarin, tapi belum juga nih ada pertemuan keduanya. Nah kalau Anda melihat seberapa urgent sih ketemuan dari kedua Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri ini? Ya, pertama kalau kita melihat relasi komunikasi politik sebenarnya antara Pak Prabowo sama Ibu Mega itu berbeda dengan Pak SBY dengan Ibu Mega. Pertama, relasi komunikasi politik mereka sudah sangat lama. Dimulai dari misalnya bagaimana pada saat Bu Mega berkuasa menjadi presiden, Bu Mega lah yang meminta Pak Prabowo untuk dikembalikan ke Indonesia. Yang kedua, di 2009 mereka pernah berdampingan ya. Itu kita semua masih ingat, Pak Bu Mega adalah calon presiden, Pak Prabowo adalah calon wakil presiden pada saat itu. Tapi mereka tidak terpilih kalah oleh SBY dan Pak JK waktu itu. Nah, dinamika yang terbangun dalam relasi komunikasi politiknya lebih banyak pada panggung belakang sebenarnya. Kalau saya dengar dari teman-teman PDIP sebenarnya mereka udah ketemu. Tapi itu bukanlah pertemuan formal. Jadi pertemuannya dilakukan secara informal atas nama kekeluargaan, relasi yang sudah begitu lama dan lain-lain. Tapi kan masyarakat ingin melihat nih, terutama teman-teman jurnalis ya, pengen melihat bagaimana antara presiden-presiden sebelumnya Pak Prabowo kayaknya udah sering ketemu, sering jalan bareng, kumpul bareng, makan bareng gitu kan. Baik dalam peristiwa politik maupun peristiwa lainnya dalam hal ketatanegaraan. Sementara dengan Bu Mega belum pernah. Jadi Naila udah jelasin nih, karena posisinya juga berbeda ya. Tapi mereka kan sama-sama ketua partai. Sedangkan Pak Jokowi dan Pak SBY bukan ketua partai. Nah, dinamika seperti inilah yang nampaknya harus dijaga ketika dua ketua partai bertemu, meskipun dua-duanya dalam positioning yang berbeda. Satu mantan presiden dan satunya tengah menjalankan kekuasaan sebagai presiden. Kalau ditanya soal urgensi, mungkin di mata masyarakat ini urgen untuk ketemu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya antara Pak Prabowo sama Bu Mega tidak ada apa-apa, Pak. Meskipun mereka berada di luar kekuasaan, bukan istilah oposisi ya, karena dalam hukum ketatanegaraan kita tidak ada istilah oposisi. Jadi kalau ditanya urgen tidaknya mungkin penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya meskipun mereka memilih positioning yang berbeda, tapi mereka bisa saling bekerja sama dalam hal yang bisa berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Nah kemudian ini ditunjukkan dengan hadirnya anaknya Pak Prabowo ke rumah Ibu Megawati. Nah silaturahmi lebaran ya sebenarnya itu lebih ditunjukkan pada dinamika bagaimana yang lebih muda mengunjungi yang lebih tua. Saya kira nggak apa-apa juga Pak Prabowo misalnya sebagai presiden tiba-tiba datang ke rumah Bu Mega. Jangan lihat sebagai presidennya ya, karena dalam usianya. Mereka katanya relasi seperti adik dan kakak. Biasanya suasana lebaran lebih melihat itu ya, bukan melihat positioning jabatan seseorang. Tapi kalau dia open house misalnya, mau tidak mau kan, meskipun ya menterinya masih sangat muda, yang tua biasanya hadir, Pak JK juga hadir kemarin misalnya. Nah ini juga dinamika yang harus dibaca oleh masyarakat. Tidak semua hal dikaitkan dengan politik. Tapi mau tidak mau suka atau tidak suka politik selalu berdekatan dengan relasi antar tokoh politik. Ini yang menyebabkan semua peristiwa menjadi peristiwa politik, Naila. Gitu. Baik, ya walaupun juga momennya silaturahmi lebaran, tapi kan ada kaitannya juga tentunya dengan unsur politik itu tadi ya. Bu Lely, tapi kalau kita lihat posisi dari PDIP saat ini di luar koalisi pemerintahan, berarti artinya posisi PDIP juga penting untuk demokrasi yang sehat ya? Ya penting sekali, apalagi misalnya partai-partai lain kan ada yang secara terang-terangan mengatakan ikut berkoalisi, tapi juga ada yang samar-samar, buram-buram gitu, abu-abu istilah politiknya. Nah PDIP meskipun juga belum menyatakan dengan sangat tegas ya, tapi mereka memang terlihat memilih lebih berada di luar kekuasaan. Apalagi kita melihat nih relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dekat sekali gitu kan. Setiap saat sepertinya apapun peristiwa politik tiba-tiba ada Pak Jokowi. Sementara relasi antara Ibu Mega dan PDIP khususnya atau umumnya dengan Pak Jokowi sendiri kita bisa membaca belum selesai. Jadi kalaupun kemudian Pak Jokowi datang ke Pak Bu Mega pun nanti kita akan bahas dengan peristiwa sendiri mungkin di Metro TV ya.
Tapi dinamika yang terjadi adalah Pak Prabowo sangat dekat dengan sama Pak Jokowi gitu. Ini juga menurut saya adalah sebuah suatu peristiwa yang mau tidak mau antara Bu Mega sama Pak Prabowo. Jika ingin menentukan ketemunya secara formil, mungkin harus memikirkan dinamika lain antara relasinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, baik Bu Leli. Terakhir ya, kalau kita lihat dari kunjungan silaturahmi Mas Didit putra Presiden Prabowo ini ke Bu Mega, juga waktu momen ultahnya mengundang anak-anak mantan presiden. Dan apakah Anda melihat memang dari Didit ataupun putra Presiden Prabowo ini menunjukkan wajah dari Presiden Prabowo untuk benar-benar dilibatkan ya dalam unsur politik, dan juga bisa kita lihat secara tidak langsung bahwa ini ada sinyal-sinyal semacam itu, Bu Leli? Iya, kita kan sudah melihat ya peristiwa dengan anak-anaknya Pak Jokowi yang semula bilang tidak ada yang mau mengikuti jejaknya, tetap mau jadi pengusaha penjual pisang goreng, dan realitas politik akhirnya politik itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu kan. Apalagi jika dia ada dalam lingkaran kekuasaan politik. Maka tentu saja orang-orang yang semula tidak ingin masuk politik dengan segala peristiwa yang terjadi yang terlihat bahwa politik itu begitu menjanjikan, maka naga-naganya sih rata-rata anak para petinggi politik akan masuk. Kita lihat aja Pak SBY dengan AHY dan sebelumnya adiknya udah lebih dulu kan. Termasuk tokoh-tokoh partai politik lain, realitasnya juga akhirnya ikut berbondong-bondong masuk ke politik. Baik Bu Leli, ditahan dulu nih, kita mau dengar dulu apa kata warga terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo bersama dengan Megawati Soekarno Putri berikut ini. Untuk mereka ya kurang pasti ya, karena tergantung mereka gitu, karena mereka punya tugas masing-masing gitu. Iya, ketemu apa enggaknya itu tergantung mereka lah. Ya sebenarnya perlu nggak perlu sih ya, maksudnya cuma kalau memang pendapat saya gitu ya ketemu itu nggak masalah gitu ya, karena kan mungkin momennya pas ya waktu Idul Fitri gitu ya. Penting nggak penting ya, tapi penting sih, bagus ya nyatuin visi sama misi buat membangun bangsa gitu, buat yang lebih baik ke depannya. Tanggapan dari masyarakat penting nggak penting ya, tapi penting juga sih untuk menunjukkan bahwa memang baik-baik saja. Kalau dari Bu Leli melihat tanggapan masyarakat ini seperti apa? Singkat saja Bu Leli. Ya sama dari awal tadi saya sudah jelaskan, mungkin secara formil mereka belum ketemu, tapi sebenarnya secara non formil dan informal mereka sebenarnya udah ketemu, entah juga lewat telepon, termasuk bagaimana kehadiran Didit waktu kumpul-kumpul anak mantan presiden kemarin. Pak Puan juga sangat deket ya sama Didit gitu. Dan memang selama ini yang saya lihat ya dalam relasinya sebelum Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden pun sebenarnya Pak Prabowo dan Bu Mega itu sangat dekat. Jadi kedekatan itu juga yang membuat mungkin ada jarak komunikasi lain yang merupakan kehadiran orang lain yang tidak memungkinkan mereka terlihat lebih dekat. Tapi kemudian masyarakat menginginkan apapun persoalannya ada di balik politik sebelumnya, kehadiran dua tokoh ini penting bagi masyarakat untuk melihat bahwa ya guyup saja nih para pemimpin kita gitu, saling membantu. Makanya kita kalau kita ingat presiden-presiden sebelumnya bagaimana Habibie waktu itu tidak pernah berkomentar apapun ya tentang Pak Harto misalnya kan. Dan sesudahnya juga presiden sesudahnya gitu. Ini sangat penting juga ya ternyata untuk ditunjukkan bagaimana nantinya guyup dan juga momen silaturahmi Idul Fitri ini bisa benar-benar menjadi momen perdamaian, momen komunikasi kembali yang dibangun antar keduanya. Terima kasih pakar komunikasi politik Ibu Leli Aryani telah bergabung di kesempatan Prioritas Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.